Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saada Fitria dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pengetahuan Agama Islam. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mereview buku dari seriesnya Greatest Self Improvement yang berjudul Mental Therapeutics, karya dari Teron Kidumon. Nah, buku ini itu bertujuan untuk cara mengobati diri sendiri maupun orang lain dari sisi mental. Mari. Nah, bisa kita lihat sendiri bukunya itu. Lihat dari covernya sendiri, dia tuh udah estetik. Dan lembarnya itu ada 223 lembar. Nah, mengenai isi buku ini sendiri, khususnya adalah cara mengobati diri kita sendiri maupun orang lain dalam sisi mental. Jadi adalah buku psikolog ini tuh. Nah, ini buku terbitan dari Break Publisher dan didistribusikan oleh CV Solusi Distribusi Sleman, Yogyakarta. Membahas tentang penulisnya sendiri, yaitu Teron Kidumon adalah seorang penulis yang karyanya itu lebih dari 100, bahkan tulisannya itu sendiri tidak kalah menariknya atau fenomenalnya dari buku ini. Ini terbitan pertama 2021. Nah, kenapa sih alasan aku memilih buku ini? Pertama, ada judulnya nih, mental. Aku tertarik banget sama yang namanya mental, karena apa? Bisa kita lihat ya dari kondisi sekarang itu kayak orang-orang gampang banget sakit mental, mentalnya itu gampang tergores karena banyak faktor gitu. Dan kehidupan sekarang juga sangat keras kalau dilihat-lihat. Nah, mental itu sangat penting menurut aku. Kita ini di sini banyak juga cara mengobatinya. Di sini ada cara mengobati mental bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi dari situ aku mulai tertarik buat baca buku ini, buat mempelajarinya dan mengamalkannya, insya Allah. Kita akan bahas isi dari buku ini itu seperti apa. Jadi ringkasannya itu pertama ada sejarah terapi mental atau proses dari awalnya terapi mental itu seperti apa. Jadi penyakit mental ini zaman dahulu itu dianggap bahwa penyakit ini tuh datangnya dari roh jahat ataupun iblis. Maka orang terdahulu menyembuhkannya itu melalui dukun ataupun pendeta. Ada juga yang melalui upacara keagamaan. Namun sejalannya dengan zaman gitu muncullah ilmu-ilmu kedokteran yang mungkin bisa diterima gitu oleh orang lain, oleh orang banyak. Nah, ada ada namanya Bright, yaitu seorang dokter Inggris yang menemukan cara penyembuhannya itu melalui teori hipnotis. Yang kita ketahui sekarang itu bahwa hipnotis itu adalah penyembuhan melalui alam bawah sadar. Selanjutnya itu ada penyebab atau latar belakang dari munculnya penyakit ini. Jadi penyakit ini tuh adalah memanfaatkan kekuatan pikiran kita. Jadi intinya itu ada di pikiran. Jadi nggak bisa kita pungkiri bahwa pikiran yang sehat ataupun pikiran yang berbelok pada arah yang lurus, maka tidak akan terjadi penyakit tersebut, Tetapi apabila pikirannya berbelok ke arah yang salah, maka muncullah penyakit ini. Dan penyakit ini itu tidak bisa dianggap sepele, sebab ada yang mengungkapkan bahwa banyak penyakit serius yang diawali dari sakit mental ini. Dan ada pun ahli gitu yang mengungkapkan dari Sir Samuel Becker, yaitu ungkapannya diabetes yang disebabkan oleh kejutan mental. Berarti kan diabetes itu bermula dari mental. Ada juga dari Sir George Paget, dia mengungkapkan bahwa kanker berawal dari kegelisahan yang berkepanjangan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dilihat bahwa kesedihan yang amat dalam mampu mempengaruhi pikiran, bahkan seluruh anggota badan tuh jadi terganggu. Selanjutnya di dalam buku ini juga membahas tentang berpikir positif. Apa hubungannya berpikir positif dengan mental? Jadi kekuatan penyembuhan pada akhirnya jatuh pada penyembuhan pikiran. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa penyebabnya itu adalah pikiran. Jadi penyembuhannya juga pikiran. Prosesnya itu mencakup aktivitas yang bersifat mental. Jadi
kan penyakit mental ini adalah sesuatu yang tidak bisa diduga sebelumnya. Jadi itu dia menyerang seketika. Karena apa? Karena pikiran. Nah, jadi berpikir positif itu ternyata mampu menyembuhkan suatu penyakit mental dan berpikir ke arah yang lebih baik. Dan mungkin pikirannya akan lebih sehat seperti itu. Ada juga ungkapan dari Dr. Thompson G. Hudson, pakar terkemuka di Amerika Serikat. Dia mengatakan proses penyembuhan penyakit ini memang ada kecerdasan yang mengontrol fungsi tubuh dalam kesehatan, yang mana itu adalah kekuatan dan energi yang positif. Jadi, pikiran yang positif akan menjadikan pedoman serta kontrol dalam sikap yang akan diambil seperti itu. Semakin dia berpikir positif, akan mencegah penyakit yang akan menyerang dia, sebab dia akan berpikir positif terus dan penyakit itu akan kalah terhadap pikiran-pikiran positifnya. Selanjutnya itu ada tentang sugesti. Sugesti itu ada yang alam bawah sadar maupun tidak non alam sadar gitu. Sugesti mental ini menempatkan di dalam pikiran alam bawah sadar yang bersifat positif dan tentang kondisi yang diinginkan oleh dirinya. Jadi sugesti itu adalah kayak pernyataan dalam dirinya bahwa dia tuh yang diinginkan. Jadi ya sama kayak berpikir positif itu kan kayak sugesti dalam dirinya sendiri seperti itu. Sugesti itu biasanya berupa dengan kata-kata atau yang mencakup tulisan atau cetakan gitu. Jadi kita membacalah suatu positif atau menonton suatu hal yang positif, maka itu akan menjadikan sugesti yang baik bagi dia seperti itu. Nah, sugesti ini disebut efektif sebab sebagian besar ide dipegang dalam pikiran ras manusia itu muncul dari perasaan. Jadi perasaan kita atau sugesti itu kan munculnya sugesti itu ada pada perasaan. Jadi kita melihat ini hal positif, maka masuklah kepada perasaan kita dan pikiran kita itu akan tetap positif sebab perasaan kita juga positif seperti itu. Dalam buku ini yang terakhir itu mengandung prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh orang untuk mengatasi penyakit mentalnya, yaitu yang pertama ada otoritas. Otoritas itu dia lebih tergantung pada penerimaan pernyataan atau sugesti publiknya. Yang kedua itu ada sosialisasi. Asosiasi. Nah, asosiasi itu adalah jadi dia lebih memikirkan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan hal lain dibandingkan dengan hal berhubungan dengan dirinya sendiri. Yang ketiga itu ada kesungguhan. Yaitu ada kesungguhan itu dia akan menghasilkan sugesti yang hebat sebab ia percaya pada apa yang dia lakukan. Nah, yang keempat itu ada pengulangan. Sugesti sendiri ini akan didapatkan kekuatan lewat pengulangan. Dapat kita simpulkan ya, bahwa semuanya itu tergantung pada diri kita sendiri. Yang pertama itu kita harus berpikir positif. Itu adalah kunci mungkin dari terhindarnya dari penyakit mental ini. Didukung oleh aktivitas-aktivitas yang positif, bacaan yang positif, dan lingkungan yang positif. Jadi ada ungkapan dari ilmu kedokteran sepakat akan hal ini, yaitu pola pikir yang mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang. Sebab positif akan membawa seseorang mampu menghadapi stres yang dihadapinya, dan stresnya itu akan dijalankannya dengan baik gitu, dengan metode atau proses yang baik. Jadi sebuah penelitian juga berpendapat bahwa pikiran yang positif terbukti lebih cepat sembuh. Walaupun dia mungkin penyakit mental mungkin kan mendadak ya, tidak bisa kita hindari. Tetapi mungkin orang yang berpikir positif akan cepat sembuh dari penyakit itu. Hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi itu akan cepat pergi karena kalah akan pikirannya, akan perasaannya gitu. Nah, proses hidup akan dijalankan dengan semangat dan tidak pasrah akan kejadian yang terjadi. Karena dia mempunyai pikiran ke depan dan visioner, sebab pikiran-pikiran negatifnya itu kalah. Pikiran-pikiran negatifnya itu akan terkubur oleh pikiran positifnya. Otomatis mental itu akan teratur dan terhindar dari hal-hal negatif.
Nah, dengan cara bagaimanakah kita membiasakan pikiran positif dan melatihnya gitu? Contohnya itu seperti berbicara pada diri sendiri mengenai hal-hal positif pada diri Anda. Dan hal buruk terjadi dijadikan sebagai pelajaran. Nah, yang kedua itu ada ambil sisi baik, percaya bahwa sisi baik itu pasti ada sisi buruknya. Jadi tergantung kita ngambilnya dari mana, sisi baik atau sisi buruk. Nah, yang ketiga itu tentukan apa yang harus diubah. Dengan Anda mengetahui sisi buruk yang Anda punya, maka kita ubah gitu menjadi positif. Yang keempat itu berteman dengan orang-orang yang positif. Nah itu, karena positif itu tergantung dengan lingkungannya juga. Yang kelima itu tersenyum dan tertawa. Walaupun ya mungkin hati kita ada lagi sedih gitu, tapi nggak kemudian juga kita pendem gitu. Ada saatnya kita sedih mungkin di keadaan sendiri, atau mungkin kita punya teman bercerita, tapi tidak lupa untuk selalu tersenyum, karena aura-aura tersenyum itu akan membawa diri kita sendiri menjadi orang-orang yang selalu positif, dan akhirnya orang-orang di lingkungan kita akan ikut oleh kita gitu positif, dan bukan untuk hanya menghindari diri kita yang negatif, tetapi dengan kita tersenyum dan tertawa juga akan membawa lingkungan kita menjadi positif. Nah, yang terakhir itu yoga, relaksasi, meditasi dan berdoa. Nah, ya mungkin dari sisi Islam ya, mental itu akan selalu sehat, tidak juga, karena ya walaupun mungkin dia sering beribadah, sering berdoa terhadap Yang Maha Kuasa, aku percaya bahwa semua orang itu punya titik lemahnya yang berbeda-beda. Jadi ya mungkin orang yaitu seperti dia berpikir positif akan lebih mudah sembuh dari penyakit mentalnya. Begitu juga orang yang ahli ibadah, mungkin dia bisa bersedih tapi tidak selamanya senang kan. Nah, makanya dia juga bisa bersedih, tetapi bersedih itu dalam hal-hal yang mungkin emang wajar disedihkan, dan dia mampu menemukan gitu hal-hal positif lagi setelah itu, mengecas dirinya dengan menyadari apa kesalahannya. Jadi mungkin dekat dengan Tuhan itu bisa saja terhindar dari penyakit mental, tapi tidak dibungkiri gitu dia juga penyakit mental, karena ada cerita sedikit teman saya itu dia bukan ahli ibadah, lebih rajin daripada si A ibadah ataupun berdoa dekat dengan Tuhan, tetapi lingkungannya tidak mendukung. Nah, itu juga dapat menjadi faktor penyakit mental itu ada, tetapi bisa dilihat dari sikapnya itu dia lebih terkontrol, lebih bisa berpikir positif, bisa mempengaruhi orang lain berpikir positif. Nah, itu mungkin yang dinamakan dengan bisa dinamakan dengan menghadapi stres itu dengan hal yang baik seperti itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang buku ini. Mungkin kekurangannya ya dari saya itu adalah saya mengambil buku ini karena mental. Pertama, sebelum saya membaca ini tuh saya nanya dulu ke teman psikolog, teman yang jurusan psikolog. Dia mengatakan bahwa buku ini tuh emang bacaannya berat dan bahasanya itu bahasa psikolog. Jadi saya berusaha untuk memahami dan alhamdulillah menambah ilmu pengetahuan juga membaca buku ini. Ya. Nah, dari buku ini sendiri yaitu banyak banget. Jadi mengajarkan kita untuk berpikir positif dan mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, dan juga mungkin menambah pengetahuan dari bahasa psikolog ini. Dari saya mungkin rekomendasi buku ini, tetapi mungkin tidak bagi yang baru mula membaca mengenai pengetahuan mental, karena di dalamnya terdapat bahasa-bahasa yang mungkin berat bagi kita yang bukan anak psikolog. Menurut teman saya yang anak psikolog aja terlalu berat gitu bahasanya, tapi cukup rekomendasi isinya sih. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.